Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu dari 12 fakultas yang dinaungi oleh Universitas Jenderal Sudirman. Fakultas ini berlokasi di Jalan Dr. Suparno Utara 61 Purwokerto. Dalam melaksanakan kegiatannya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang biasa disingkat dengan FMIPA dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, serta wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. FMIPA menaungi 3 jurusan, yaitu jurusan matematika, jurusan fisika, dan jurusan kimia. Masing-masing jurusan memiliki satu prodi, yaitu prodi matematika, prodi fisika, dan prodi kimia. Dalam kegiatan perkuliahan, FMIPA menggunakan 6 ruang perkuliahan di gedung B dan 3 ruang perkuliahan di laboratorium riset terpadu. Sementara untuk aktivitas praktikum, FMIPA memiliki 14 laboratorium. Untuk kegiatan studi akhir mahasiswa, tersedia juga ruang seminar. Di luar jam perkuliahan, mahasiswa dapat belajar di ruang pusat informasi ilmiah, ruang belajar, koridor, atau di gazebo. Layanan administrasi di FMIPA dapat dilakukan di ruang Bapendik, ruang administrasi umum dan keuangan, ruang kemahasiswaan serta alumni, maupun ruang administrasi jurusan. Saat ini FMIPA juga telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang dosen, ruang rapat, lapangan basket, musola, ruang BEM dan UKM, sepeda kampus, area bebas asap rokok, tempat sampah dan pembuangan sampah, 9 hotspot Wi-Fi, CCTV, toilet, tempat parkir, taman, dan aula. Aula ini digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk kegiatan seni dan budaya. Di era new normal, FMIPA juga memperhatikan protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, serta name tag bagi mahasiswa. Dua metode, yaitu luring dan daring, digunakan dalam proses belajar mengajar. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, prodi-prodi telah melakukan PBM secara daring yang didukung dengan sistem e-learning Jenderal Sudirman, yaitu LDRU, dan sistem informasi akademik, sehingga mahasiswa dapat melakukan proses akademik maupun proses pembelajaran secara daring dimanapun mereka berada. Dalam masa pandemi, Laboratorium Kimia Analitik menyelenggarakan praktikum secara online menggunakan video. Tujuannya adalah agar pelaksanaan praktikum tetap berlangsung. Di masa pandemi, seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, serta ujian pendadaran bagi mahasiswa diselenggarakan secara daring. Komisi Tugas Akhir telah menyusun online sistem mulai dari pendaftaran,
hingga pelaksanaan kegiatan seminar dan pendadaran. Pembimbingan akademik juga dilakukan secara daring. Media konsultasi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Platform konsultasi menggunakan Gmeet serta WA, baik chat, voice call, atau video call. Kami di sini melakukan kegiatan pembimbingan penelitian secara langsung di lab. Dan ini sedang melakukan eksperimen menggunakan alat high performance liquid chromatography. Jadi dengan menggunakan protokol kesehatan begitu ya, dan kami juga sediakan hand sanitizer begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan semoga kegiatan penelitian di masa pandemi tetap berjalan lancar, dan bimbingan juga kita lakukan secara online menggunakan grup WA dan sebagainya begitu, sehingga semoga di masa pandemi ini kegiatan penelitian tetap berjalan lancar dan mahasiswa bisa selesai dengan tepat waktu. Sebagai seorang dosen, saya punya kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan menerbitkan buku ajar yang saya tulis sendiri. Ini adalah metode penelitian matematika yang digunakan untuk perkuliahan metodologi penelitian di jurusan matematika. Dan selanjutnya, buku yang saya peroleh pada tahun 2020 adalah penyandian angka tahun dengan sistem desimal di Nusantara. Dan selain itu, saya punya kolega yaitu Pak Brian Pajajang yang juga menghasilkan buku ajar. Tiga di antaranya adalah yang pertama metode sampling, yang kedua metode regresi linear, dan yang ketiga adalah probabilitas dan statistika. Ini adalah alat tulang napir. Misalkan ini ya, kita mau mengalikan 4 dikali 5. Kita lihat, jajarkan nih. Oh, 4 kali 5. Ini adalah 20. Ternyata 4 kali 5 itu sama dengan 20. Jadi ini memang kita sudah mendapatkan suatu buku ya. Nah ini alatnya ini bisa digunakan dengan membantu anak-anak menghitung matematika. Salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim dari Fakultas MIPA adalah pemasangan pembangkit listrik tenaga surya untuk menyalakan pompa air irigasi. Pompa air ini digunakan untuk mengangkat air dari sumur yang ada di persawahan warga. Kegiatan dilakukan di Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Banyumas. Pada tahun 2020, FMIPA memperoleh hibah penelitian World Class Research, penelitian dasar, penelitian kerjasama luar negeri, International Research Collaboration, riset unggulan unsur, hibah kompetensi, dan riset pengembangan institusi. Penelitian saya adalah desain fotokatalis fosfat dalam mendegradasi zat warna. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan fotokatalis dalam mendegradasi zat warna yang biasa terdapat di dalam limbah tekstil. Kami telah berhasil mendesain defect pada silver-fosfat dan juga dopan pada silver-fosfat, dan hasilnya telah dipublikasikan di dalam berbagai jurnal internasional, di antaranya adalah Applied Surface Science, Materialitas. Harapan kami, penelitian kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga dunia industri. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang pengembangan model ruang waktu G-star untuk kasus data musiman. Penelitian ini dibiayai oleh Ristek Dikti melalui skim penelitian dasar. Semoga penelitian ini bisa saya lakukan sesuai dengan target yang direncanakan, dan semoga hasilnya dapat dipublikasikan di jurnal internasional. Di sini kami mengerjakan riset-riset modelan yang pada intinya
kami mendukung visi universitas, yaitu pemanfaatan sumber daya lokal. Berdasarkan peringkat Sinta, jurusan kimia menduduki peringkat pertama dari 92 prodi se-Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan fisika menempati peringkat ke-8 dan jurusan matematika peringkat ke-27. Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman memiliki jurnal molekul. Jurnal molekul ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2006. Molekul dikelola oleh redaksi internal dan redaksi eksternal. Redaksi internal dari program studi kimia. Sejak tahun 2015, jurnal kami telah terakreditasi oleh Dikti. Kami terus meningkatkan kualitas jurnal yang kami kelola, sehingga pada tahun 2019, jurnal kami telah diterima indeksasi di Scopus. Dengan terindeksnya molekul di Scopus, menjadi jurnal internasional pertama di Universitas Jenderal Sudirman, dan saat ini masih menjadi satu-satunya jurnal di Universitas Jenderal Sudirman yang bereputasi internasional. Saya Amin Fatoni, dosen jurusan kimia Fakultas MIPA Unsud. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini saya terpilih sebagai dosen berprestasi tingkat universitas pada bidang eksakta. Pada prinsipnya, prestasi-prestasi tersebut mencakup pada bidang pengajaran, bidang penelitian, kemudian bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan berada di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dalam menjalankan tugasnya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Alumni dibantu oleh seorang tenaga administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Sungguhnya kami punya tugas utama 3. Yang pertama itu adalah memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan yang non-akademik atau ekstrakurikuler. Yang muaranya adalah mempersiapkan mahasiswa tersebut mempunyai soft skill yang baik, yang cukup ketika mereka nanti setelah tamat dan mendapatkan pekerjaan ataupun melanjutkan studi lanjut ke jenjang berikutnya. Yang kedua, kami mempunyai tugas untuk mengkoordinasi para alumni sehingga para alumni senantiasa berkontribusi terhadap kemajuan peningkatan proses pembelajaran yang ada di fakultas, sekaligus juga membuat jejaring untuk mendapatkan pekerjaan bagi para alumni yang baru saja selesai. Dan yang ketiga adalah kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di luar fakultas, yang mungkin pertama adalah untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi, kemudian beasiswa, kemudian rekrutmen pekerjaan, dan lain-lain. Di Fakultas MIPA sendiri, kita memiliki ada 12 lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa, di mana mereka ini memiliki sekretariat, memiliki kegiatan, kemudian penganggaran, sehingga harapannya mereka bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan di fakultas ini. Sejauh ini, selama tahun akademik 2019 sampai dengan 2020, kita ada sekitar 83 mahasiswa yang kemudian memperoleh dana dari berbagai lembaga untuk kegiatan kewirausahaan. Kemudian ada sekitar 31 mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional.